Hai teman-teman pemilih, kali ini kita akan bahas tentang DPTB. Definisi dari DPTB itu adalah daftar pemilih yang tak terdaftar di DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal atau di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar, kemudian dia akan menggunakan hak pilihnya di TPS yang lain. Nah, untuk menjadi DPTB ini, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemilih yang kemudian dikategorikan dalam DPTB. Syarat yang pertama adalah hingga H-30 atau terhitung dari tanggal 15 Januari 2024, pemilih itu yang pertama adalah ketika bertugas di tempat lain, kemudian menjalani rawat inap dan mendampingi pasien yang rawat inap, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar, dan juga pindah domisili. Nah, ada 9 poin syarat ini bagi pemilih yang notabene mereka berada dalam H-30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, untuk yang H-29 tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 7 sampai dengan H-7 itu dia dimasukkan dalam DPTB ketika dia bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau sakit, tertimpa bencana, atau menjadi tahanan rutan atau lapas. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika misalkan 6 hari sebelum hari H, apakah misalkan mereka itu masih punya kesempatan untuk memilih atau pindah memilih di tempat lain. Nah, sampai dengan hari ini untuk kondisi H-6 itu belum ada regulasinya terkait dengan pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Jadi saat ini syarat menjadi DPTB itu H-30 dan H-29 itu sampai dengan H-7. Batas maksimal dia adalah H-7 sebelum hari pemungutan suara. Nah, untuk menjadi pemilih yang akan dimasukkan ke dalam DPTB, ada alat-alat dokumen bukti pendukung yang harus dilengkapi oleh si pemilih tersebut. Ketika dia bertugas di tempat lain, maka pemilih tersebut harus membawa surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansinya yang distempel basah. Yang kedua, bagi pemilih yang akan yang rawat inap di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit, atau juga keluarga yang akan mendampinginya, maka dia harus membawa dokumen bukti pendukung itu, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, dan juga surat pernyataan pendamping. Nah, bagi penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau rehabilitasi, surat keterangan dari panti sosial yang distempel stempel basah. Kemudian yang keempat, bagi rehabilitasi pemilih yang direhabilitasi narkoba, maka harus dibawa alat bukti pendukungnya itu adalah surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba, dan juga jangan lupa distempel basah. Kemudian bagi pemilih yang menjadi tahanan rumah atau tahanan di lembaga pemasyarakatan, dia harus membawa bukti dari lapas, surat keterangan dari lapas atau kerutan. Kemudian bagi mahasiswa atau mahasiswa yang misalkan menempuh pendidikan di luar, maka untuk menjadi pemilih yang dimasukkan ke dalam DPTB, dia harus membawakan surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh kampus itu, apakah dekannya atau rektor.
dan juga di Stadion Dewasa. Bagi yang pindah domisili, cukup dengan membawakan fotokopi KTPL dan juga fotokopi KK. Nah, bagi yang tertimpa bencana alam, pemilih tersebut harus membawa surat dari BNPB atau kepala desa atau informasi yang diberitakan dalam media massa, pemberitaan yang disampaikan dalam media massa. Nah, bagi yang pemilih yang bekerja di luar domisilinya, surat tugas atau keterangan dari tangan oleh pimpinan instansi yang disediakan desa sebagai alat bukti pendukung, dan juga fotokopi KTPL dan KK terbaru. Baik, demikian tentang DPTB yang kita sampaikan hari ini ke teman-teman pemilih. Semoga teman-teman pemilih mendapatkan gambaran singkat terkait dengan daftar pemilih tambahan, apa syarat-syaratnya ketika dia ingin melakukan pindah memilih dari tempat asal ke tempat ke TPS yang lain. Nah, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hak yang didapatkan, seberapa surat suara yang didapatkan ketika dia pindah memilih ke satu daerah, antar kecamatan, antar kabupaten kota, dan antar provinsi. Namun demikian, sementara kita akan bahas secara umum saja dulu, syarat-syaratnya saja, untuk kemudian menjadi pedoman bagi teman-teman pemilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.